Lapas klaster baru COVID-19 dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Genoveva Alicia, peneliti dari ICCR. Mbak Geno, tadi ada beberapa kriteria yang menurut Anda mungkin harus tidak ditahan di lapas ya. Ada kelompok rentan, terus ada kasus-kasus tertentu seperti kasus narkoba. Nah, tapi bagaimana dengan kelompok rentan dalam kejahatan yang kita anggap termasuk narkotika adalah kejahatan luar biasa. Ada korupsi, ada terorisme, dan juga narkoba. Bagaimana? Ya, betul Mas. Kalau kita menggunakan prioritas tadi, kelompok prioritas mana, itu kan tentunya nanti tidak satu ukuran aja yang akan kita gunakan. Gitu. Okay. Jika nanti kita bicara prioritas, kelompok rentan, kemudian kita akan lihat tindak pidananya. Yang paling atas pasti adalah kelompok-kelompok yang tindak pidananya bukan kekerasan gitu. Oke, yang bukan kekerasan. Jadi yang bukan kekerasan itu karena kan nanti kita akan sandingkan dengan tingkat resiko ya. Karena kan kita nggak bisa, kita harus sama-sama menyelamatkan yang ada di luar dan yang ada di dalam gitu. Demi kebaikan kita bersama, nggak berarti kita langsung keluarkan semuanya tanpa kategori. Bagaimana dengan kasus korupsi? Kalau kasus korupsi kami serahkan ke ukurannya ke aparat penegak hukum ya, dan juga Kementerian Hukum dan HAM. Apakah memang kemudian mau ada beberapa opsi gitu? Apakah kemudian mau ditentukan misalnya sudah berapa lama di dalam? Kemudian kerugian negara berapa yang ditimbulkan, apakah sudah memenuhi kriteria yang kelompok rentan tadi, gitu. Jadi ada beberapa layer pasti, nggak akan satu aja. Termasuk gitu. Juga kasus terorisme? Kalau terorisme juga sama. Oke, karena kan ada kekhawatiran, misalkan kalau kasus-kasus narkotika, ya masih ada kemungkinan mereka itu mengulangi kejahatannya kan? Begitu juga dengan kasus terorisme dan juga kasus korupsi yang mungkin belum tuntas gitu, bisa jadi yang dikhawatirkan adalah mungkin ya membuat kasusnya menjadi tidak lebih terang benderang gitu. Nah, betul ini, kalau ya gimana Mbak? Kalau misal saya boleh tambahkan misalnya kalau kita bicara terorisme ya tentunya agak susah kalau kita taruh itu prioritas di atas. Gitu. Jadi itu prioritas terbawah karena kan kita nggak mau mengosongkan sama sekali nih rutan dan lapas. Pasti akan ada yang harus ada di dalam tetap gitu kan karena ya tadi yang saya bilang ini kan keselamatan kita bersama gitu, keamanan yang di luar populasi umum juga harus kita pertimbangkan begitu. Oke, yang menjadi prioritas utama yang penting adalah soal tingkat kerentanan tadi ya, soal umur dan betul, juga keadaan fisik. Kesehatan. Betul. Oke, baik. Bagaimana dengan anak-anak dan wanita atau perempuan? Ya, anak-anak dan perempuan pun kita masukkan ke dalam kelompok-kelompok yang kemudian jadi prioritas. Karena kalau perempuan kita bicara ada beberapa warga binaan pemasyarakatan misalnya yang membawa bayinya ke dalam. Itu harus menjadi prioritas karena kita tidak mungkin membiarkan begitu saja di lingkungan yang memang kurang baik di tengah pandemi ini begitu. Anak-anak pun juga sama. Untuk anak-anak bagi kami sebisa mungkin untuk yang masuk ke dalam kategori-kategori misalnya tindak pidananya bukan termasuk tindak pidana yang serius, tidak melibatkan kekerasan, begitu sebisa mungkin dikeluarkan. Karena kalau anak-anak kan setidaknya kita satu pemahaman ya. Dengan kondisi yang seperti ini harus diselamatkan pertama siapa, kita kan setidaknya satu pemahaman kalau tentang anak-anak begitu. Oke, kalau menurut Anda di masa pandemi seperti sekarang, apakah kunjungan itu masih diperbolehkan? Kunjungan, jadi begini Mas, kalau kita bicara kan kunjungan ini adalah hak ya. Jadi kita nggak bisa kemudian langsung potong begitu saja, tidak diadakan sama sekali kunjungan, gitu. Karena harus kita akui kunjungan ini bukan hanya tentang bertemu dengan keluarga, tapi ada beberapa misalnya kebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi di dalam rutan dan lapas, kemudian keluarga yang membawakan gitu. Kalau kita sama sekali tidak mengadakan, akan cukup sulit juga keadaannya bagi WBP yang ada di dalam gitu untuk memperoleh akses terhadap barang-barang misalnya yang kebutuhan pokok yang
harus diperoleh dari luar begitu. Jadi bagi kami kunjungan seharusnya masih tetap bisa diadakan, tapi dengan protokol-protokol kesehatan yang sepanjang pengetahuan kami sudah dilakukan oleh beberapa UPT ya, misalnya dengan menggunakan jarak jauh, kemudian ada yang dipotong di luar, boleh dikirim ke dalam begitu. Maksudnya tidak bertemu secara langsung orangnya, tapi tetap aliran itu ada begitu. Oke, baik. Karena itu adalah hak, yang penting protokol kesehatannya diterapkan secara maksimal, gitu ya? Betul. Oke, baik. Betul. Mbak Geno, terima kasih banyak sudah bersama kami di pagi hari ini. Iya. Pemirsa, Good Morning Jakarta masih akan kembali usai jeda.